Sementara itu, saudara, salah satu pemerhati ganja yang telah membentuk kelompok sejak 2012 lalu, saat ini terus mendorong upaya legalisasi ganja di Aceh. Salah satu tokoh tersebut adalah Tengku Jamaika. Baginya ganja tidak hanya berdampak negatif, tapi juga banyak dampak positif jika digunakan dengan baik. Ganja Aceh memang dikenal dengan terbaik dan mudah tumbuh di mana saja. Hampir setiap tahun ladang ganja di Aceh dimusnahkan dan tidak pernah putus. Bahkan ganja dulunya menjadi bagian dari bumbu masak khas Aceh serta dipakai secara bebas. Pemerhati ganja Tengku Jamaika yang juga mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka ini terus melakukan kampanye positif pemanfaatan ganja untuk pengobatan. Dia meyakini ganja sebagai sumber obat-obatan bisa diatur dengan aturan yang berlaku. Kelompok peneliti pemerhati ganja Aceh terus berjuang agar ganja di Aceh dapat dilegalkan untuk kebutuhan yang positif. Saya sejak 2012 lah ya, aktif di medsos, mungkin mencoba membuka mata publik bagaimana melihat ganja ini dari sisi positif. Karena selama ini, karena Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, jadi itu menyebutkan ganja itu mulai dari tanam, menyimpan, mengedarkan, memproduksi segala macam itu nggak bisa. Jadi akhirnya apa? Bagaimana kita mau mengatakan ganja ini dapat bermanfaat untuk ini, manfaat untuk itu, sementara kita wujudnya aja nggak bisa kita lihat. Para pemerhati ganja ini juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah menurunkan kelas ganja dari narkotika tingkat 1 ke tingkat lebih jauh. Sehingga nantinya adanya pembahasan yang lebih jauh terkait upaya legalisasi ganja di Aceh untuk kebutuhan yang berdampak positif. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.